Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ginanjar Sumisadiatma dari kelas 10 PPLC 3 yang akan mempresentasikan remedi dari pelajaran DKPPLC modul 4 dan modul 5. Modul 4, peranti dan alat bantu pengembangan, berisi tentang ragam sistem operasi, basis data, pengolahan aset, antarmuka pengguna, dasar algoritma pemrograman, dan tools pengembangan perangkat lunak dan GIM. Dalam modul 5 atau pemrograman terstruktur, berisi penggunaan tipe data, struktur sekuensial, struktur kontrol pencabangan, dan struktur kontrol berulangan. Struktur data, ragam sistem operasi. Ragam sistem operasi dalam bahasa Inggris disebut dengan operating system (OS). Merupakan perangkat lunak bertindak sebagai antarmuka antara pengguna komputer dan perangkat keras komputer serta mengontrol pelaksanaan semua jenis pemrograman. Sebelum ada sistem operasi, komputer hanya menggunakan sistem sinyal analog dan sinyal digital. Sering dengan berkembangnya pengetahuan dan teknologi, pada saat ini berbagai sistem operasi dengan keunggulannya masing-masing. Sistem operasi sendiri sekarang ada berbagai jenis, seperti sistem operasi desktop, sistem operasi mobile, sistem operasi server, dan sebagian. Pengertian sistem operasi. Sistem operasi dapat ditinjau dari 3 sudut pandang, diantaranya sebagai sudut pandang pengguna, sudut pandang sistem, dan juga sudut pandang tujuan. Sudut pandang pengguna, sistem operasi dilihat sebagai alat yang mempermudah penggunaan komputer. Fokus utama dalam desain sistem operasi adalah kemudahan penggunaan sehingga pengguna dapat menjalankan berbagai tugas dengan lebih mudah tanpa harus memikirkan detail teknis dari kinerja atau pemanfaatan sumber daya. Sudut pandang sistem. Sudut pandang sistem operasi adalah alat yang menampilkan sumber daya secara efisien. Sistem operasi merupakan manajer bagi sumber daya yang menangani konflik permintaan sumber daya secara efisien. Yang ketiga, sudut pandang tujuan. Sistem operasi adalah sebagai alat yang membuat komputer lebih nyaman digunakan untuk menjalankan aplikasi dan menyelesaikan masalah. Dalam perkembangan perangkat lunak saat ini telah banyak memunculkan berbagai jenis fungsinya, seperti perangkat lunak untuk belajar hiburan, informasi, belanja, dan lain sebagainya. Sebuah perangkat lunak dikembangkan dengan melibatkan alat bantu pengembangan, terlebih lagi jika perangkat lunak yang dikembangkan memiliki kompleksitas yang tinggi. Tidak hanya mengembangkan GIM, lebih banyak melibatkan berbagai bidang. Misalnya, mengembangkan GIM tentang petualangan mencari harta karun di suatu pulau. Dalam hal ini ada banyak bidang yang diperlukan, seperti bidang geografis untuk menjelaskan wilayah yang menjadi ciri khas suatu pulau, ilustri untuk menggambarkan karakter, latar tempat, dan lainnya di dalam GIM, dan berbagai bidang yang lainnya. Sebenarnya GIM sendiri masuk ke dalam jenis-jenis perangkat lunak, sehingga dasar pengembangannya memiliki kesamaan. Pada pembelajaran ini akan dibahas mengenai peranti dan alat bantu pengembangan. Dalam ragam sistem operasi memiliki poin-poin seperti pengertian sistem operasi. Yang kedua, sejarah sistem operasi. Yang ketiga, layanan sistem operasi. Yang keempat, komponen sistem operasi. Yang kelima, jenis-jenis sistem operasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah sistem operasi. Yang pertama, generasi pertama, berdiri dari tahun 1945 sampai 1955. Generasi kedua, yang berdiri dari tahun
1955 sampai 1965. Generasi ketiga yang berdiri pada tahun 1965 sampai 1980. Generasi keempat yang berdiri pada pasca 1980-an. Generasi pertama dari tahun 1945 sampai 1955. Generasi pertama merupakan awal perkembangan sistem komputasi elektronik sebagai pengganti sistem komputasi mekanik. Hal itu disebabkan kecepatan manusia untuk menghitung terbatas dan manusia sangat mudah untuk membuat kecerobohan, keliruan, bahkan kesalahan. Pada periode ini komputer berjalan tanpa sistem operasi seperti yang sekarang ini. Mesin seperti ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer, dan Universal Automatic Computer adalah contoh komputer generasi pertama yang menggunakan tentang vakum dan rally elektronis. Generasi kedua berdiri pada tahun 1955 dan sampai 1965. Generasi kedua memperkenalkan batch pricing system, yaitu job dikerjakan dalam satu rangkaian, lalu dieksekusi secara berurutan. Pada generasi ini, sistem komputer belum dilengkapi sistem operasi, tetapi beberapa fungsi sistem operasi telah ada. Contohnya, fungsi sistem operasi ialah FMS dan IPS. Generasi ketiga berdiri 1965 sampai 1980. Perkembangan sistem operasi generasi ketiga ditandai dengan munculnya teknologi multiprogramming. Generasi keempat yang berdiri pasca 1980-an. Di generasi keempat ini, sistem operasi sudah digunakan untuk jaringan komputer. Pemakai menyadari keberadaan komputer-komputer yang saling terhubung satu sama lainnya. Pada masa ini, para pengguna telah dinyamankan dengan graphical user interface, yaitu antarmuka komputer yang berbasis grafis yang sangat nyaman. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komponen sistem operasi yang terdiri atas 4 komponen utama, yaitu manajemen proses, manajemen memori, manajemen sistem berkas, dan manajemen input-output. Manajemen proses. Manajemen proses adalah sebuah program yang sedang dieksekusi. Sebuah proses membutuhkan beberapa sumber daya untuk menyelesaikan tugasnya. Sumber daya tersebut dapat beberapa CPU time, memori, berkas-berkas, dan perangkat memasukkan keluaran I/O. Yang kedua ada manajemen memori. Manajemen memori atau lebih dikenal sebagai memori adalah sebuah array yang berasal dari word atau byte yang ukurannya mencapai ratusan, ribuan, atau bahkan jutaan. Yang ketiga ada manajemen sistem berkas. Manajemen sistem berkas adalah kumpulan informasi yang berhubungan sesuai dengan tujuan membuat berkas tersebut. Umumnya berkas mempresentasikan program dan data. Berkas dapat mempunyai struktur yang bersifat hierarkis, direktori, volume, dan lainnya. Sistem operasi mengimplementasikan konsep abstrak dari berkas dengan mengatur media penyimpanan massa. Dalam manajemen sistem berkas, sistem operasi memiliki tanggung jawab sebagai berikut. Yang pertama, pembuatan dan penghapusan berkas, pembuatan dan penghapusan directory, mendukung manipulasi berkas dan directory, memetakan berkas ke secondary storage, yang terakhir membackup berkas ke media penyimpanan dan pemanen non-volatile.
Yang terakhir, manajemen input-output. Manajemen input sering disebut juga dengan device manager atau sistem operasi menyediakan device driver yang umum sebagai operasi masukan keluaran dapat seragam membuka, membaca, menulis, dan